Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Nabila dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Kali ini saya mau membahas tentang pasar modal. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu pasar modal? Jadi, pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, kalian pasti pernah beli sesuatu kan di pasar tradisional? Kalau iya, berarti kalian sudah melakukan transaksi jual beli. Nah, ini nggak ada bedanya sama pasar modal. Di pasar modal juga melakukan transaksi jual beli, tapi yang dijual itu adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang butuh modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun merupakan instrumen yang terdiri dari saham, surat utang, dan reksadana. Surat berharga lazim itu disebut efek. Kalau dipikir-pikir, di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya. Langsung sama dagang, ada pemasok dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan, sampai yang mengatur dagangannya. Nah, kalau pasar modal? Nah, kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, difasilitasi nih oleh bursa atau yang dikenal sebagai PT Bursa Efek Indonesia. Perlu diingat nih teman-teman, kita nggak bisa bertransaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut speechless trading. Di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang sudah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi di bursa, langkah proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang dijual memang dapat uangnya dan yang beli dapat barangnya. Jadi nggak usah takut karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSII atau Gostadian Central Efek Indonesia. Jadi, semua proses pemindah bukuan dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSII. Ingat ya, barangnya pun berbentuk elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali, sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSII selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSII disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Jadi, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya diawasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam pasar modal ada beberapa jenis pasar yang diperuntukkan untuk kegiatan investasi dan pendanaan perusahaan. Jenis pasar modal di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana atau pasar primer adalah jenis pasar yang memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk pertama kalinya ke masyarakat umum. Kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat di mana investor bisa transaksi jual beli instrumen pasar modal yang sudah melalui tahap pasar perdana. Pasar sekunder ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pasar reguler. Yang kedua, pasar negosiasi. Dan yang terakhir, pasar tunai. Selanjutnya ada pasar ketiga. Dalam jenis pasar modal ketiga ini, proses jual beli terjadi antara anggota bursa dan investor yang harganya sudah ditetapkan sebelumnya oleh anggota bursa. Pasar ketiga sering disebut juga dengan bursa paralel. Lalu ada pasar keempat. Jenis pasar modal di Indonesia yang terakhir adalah pasar keempat. Pasar keempat merujuk pada jenis pasar yang aktivitas jual belinya terjadi antara sesama investor dan tidak melalui sekuritas. Pasar keempat hanya bisa dijalankan oleh big fund yang ingin bertransaksi dalam jumlah besar. Nah, jadi gimana teman-teman? Menarik banget bukan? Jadi, siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Nah, selanjutnya kita cari tahu yuk, apa sih sejarah pasar modal Indonesia? Nah, teman-teman, apakah kalian tahu? Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2.
Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial dan pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian, pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.